pagi hari ini kita ada di Condet, Jakarta Timur. Kita akan wawancara terkait dengan program ZMAT Basnas Basis DKI Jakarta. Kita telah ada di salah satu rumah warga penerima manfaat dari program ZMAT Basnas Basis DKI Jakarta. Nah, telah hadir pada pagi hari ini Bapak Afan. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan ZMAT. Seperti apakah sih ZMAT itu? Nah, oke Pak Afan, baik kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, terkait dengan ZMAT ini Pak Afan, mungkin bisa dijelaskan apa sih program ZMAT ini? Ya, makasih Mas Mukhtar. Alhamdulillah pagi hari ini kita berada di salah satu rumah penerima manfaat warung ZMAT ya, yaitu salah satu program pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka meningkatkan status ekonominya yang tadinya mungkin kalau boleh dibilang penghasilannya sebelum dibantu berapa, tapi setelah dibantu insya Allah akan lebih meningkat, yaitu dengan beberapa tahapan program yang nanti kita akan lakukan seperti itu. Oke. Kalau di Jakarta sendiri Pak, itu ada berapa warga sih atau warung sih yang minta manfaat ini? Alhamdulillah dari 2019 itu ada 400 warung yang sudah menerima bantuan. Lalu tahun 2020 kita sudah mencapai 1.300 warung. Oke. Berarti dengan jumlah total ya 1.700 warung yang kita sudah bantu insya Allah. Nah, untuk program ini Pak, apakah ada syarat khusus untuk mendapatkan program ini? Untuk syarat yang pertama, kita memang menerapkan target penerima manfaat adalah orang-orang yang layak dan tepat menerima bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita ingin orang yang mendapat bantuan bukan sekedar menerima bantuan, tetapi dia mau dan niat serta mempunyai tekad untuk mengembangkan usahanya. Jadi ketika kita bantu, mereka akan kita dampingi, kita akan melatih untuk usaha retail mereka dan mengikuti pendampingan yang kita lakukan. Nah, ketika mereka mampu untuk menjalankan itu, ya itu menjadi syarat mutlak untuk penerimaan ZMAT pada tahapan berikutnya. Gitu. Nah, kan usaha retail itu kan banyak Pak, dan juga ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang melakukan pendampingan terhadap warung-warung di Jakarta. Nah, apa sih perbedaan dari program ZMAT dengan yang lain gitu Pak? Nah, ini uniknya ZMAT ya, Mas Mukhtar ya, bahwa pendampingan yang kita lakukan bukan hanya sifatnya hanya sekedar pemantauan, bentuknya monitoring evaluasi dalam bentuk paper ya enggak, tetapi kita setiap wilayah mempunyai pendamping relawan yang memang kita menjalankan asasnya adalah asas kekeluargaan, asas komunitas, yang artinya pendamping diwajibkan untuk bagaimana mendekatkan diri secara personal kepada warung-warung tersebut untuk mengetahui kondisi realnya mustahik itu seperti apa sih, yang sehingga ketika ada kekurangan, ketika warung itu ada kendala, nah kita dari pihak pendamping bisa mengintervensi lebih jauh kepada warung tersebut. Tujuan dari ZMAT apa Pak? Ya, tadi ZMAT adalah salah program untuk pengembangan dan peningkatan ekonomi umat. Yang tadi kita ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi, khususnya warung retail yang ada di Jakarta. Nah, jadi kan ada pendampingan. Akan berapa lama itu Pak pendampingan? Apakah nanti akan ada program lanjutan atau nanti mungkin setelah sukses itu udah berakhir begitu atau gimana Pak? Alhamdulillah program ZMAT itu jangka panjang. Kita mempunyai alur global ZMAT itu mencapai 5 tahun. 5 tahun untuk masa pendampingan. Artinya setiap penerimaan bantuan bukan kita putus tinggal seperti itu enggak. Tapi memang kita hadir terus mendampingi, bahkan kita sudah membuat grup via online, grup offline, bahkan ya mereka berperan aktif ketika memang Basnas ketika ada turun bencana, ketika butuh ini, bahkan mereka pun ikut turut serta membantu terlibat. Kayak kemarin seperti kebakaran di Jakarta Pusat, mereka hadir untuk ikut seperti itu, untuk memberikan bantuan. Oke, apakah ada pelatihan-pelatihan khusus Pak untuk para penerima manfaat?
Nah, untuk penerima manfaat sebenarnya ada beberapa step pendampingan dan pelatihan ya. Yang pertama pendampingan langsung ke warga, langsung ke warungnya. Lalu yang kedua adalah pendampingan yang nanti kita lakukan per kecamatan. Lalu per bulannya nanti kita akan undang ke kantor untuk pelatihan materi retailnya, manajemen retailnya, seperti itu. Jadi ada berjenjang begitu Pak, Berjenjang, ya? betul. Oke. Jadi kan usaha retail itu kan, atau mungkin toko kelontong ya, di Jakarta itu kan sangat potensial Pak, karena membantu ekonomi warga juga begitu. Nah, apakah dari Basnas itu juga ada usaha misalnya untuk mengoneksikan dengan warga sekitar, atau paling enggak Zimat ini bisa bersaing dengan supermarket atau minimarket begitu Pak? Nah, kebetulan Zmat ini bukan sifatnya bantuan personal, tetapi bantuan secara besar ya. Artinya warung-warung yang kita dampingi itu memang terkelompok dengan bagus, jaringannya terbentuk. Artinya ketika salah satu warung mempunyai produk bikinan sendiri, homemade sendiri, mereka bisa menyebarkan di wilayah seluruh DKI Jakarta. Makanya peluang yang kita berikan bagi para mustahik itu sangat besar, dan ketika mereka mempunyai niat untuk bagaimana mengembangkan produknya dia di seluruh, misalkan ke utara, ke timur, itu sangat memungkinkan. Oke, terima kasih Pak Afan. Baik, Mas. Oke, pemirsa, kita tadi telah berbincang dengan Pak Afan. Jadi program Zmat ini adalah program yang berkelanjutan, dan ini tentu akan sangat bermanfaat untuk warga. Tidak hanya bagi penerima manfaat, tapi juga untuk warga sekitar. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.